هبت كالريح 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 قوية شبت كالنار 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 وضية Fihi lailatun khairum min alfi syahrin, kata baginda Muhammad. Ketika bulan Ramadan tiba itu, ada satu malam, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, khairum min alfi syahrin, malam tersebut lebih utama daripada 1000 bulan. Itulah yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin, kata Allah. Sesungguhnya satu malam Lailatul Qadar itu keutamaannya melebihi 1000 bulan. 1000 bulan ada berapa tahun? 1000 dibagi 12. Ketemunya berapa, Pak? 83. Ya, kalau pakai kalkulator 83,3333, banyak tiganya. Ya, 1000 bulan itu ada 83 tahun. Artinya kalau ada orang yang beribadah di malam Lailatul Qadar, berniat menghidupkan malam Lailatul Qadar, niatnya mendapatkan pahala Lailatul Qadar, maka ibadahnya tersebut mengalahkan ibadah orang yang telah beribadah selama 83 tahun di luar malam Lailatul Qadar. Ada orang membaca Quran 1 ayat di malam Lailatul Qadar dengan niat mendapatkan pahala malam Lailatul Qadar, maka 1 ayat Quran yang ia baca, pahalanya mengalahkan orang yang membaca Quran selama 83 tahun di luar malam Lailatul Qadar. Ada orang mendirikan sholat 1 rakaat di malam Lailatul Qadar, niatnya mendapatkan pahala Lailatul Qadar, maka kualitas sholatnya, pahala sholatnya mengalahkan orang yang sholat selama 83 tahun di luar malam Lailatul Qadar. Ada orang bersedekah di malam Lailatul Qadar, niatnya menghidupkan malam Lailatul Qadar, mendapatkan pahala Lailatul Qadar, maka nilai sedekahnya, pahalanya mengalahkan orang yang bersedekah selama 83 tahun di luar malam Lailatul Qadar. Dan jumhur ulama mengatakan malam Lailatul Qadar adalah malam yang khusus diberikan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Nabi Isa alaihissalam umatnya nggak dikasih Lailatul Qadar. Nabi Musa tidak ada Lailatul Qadar. Nabi Ibrahim tidak ada Lailatul Qadar. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW diberikan kepadanya keutamaan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Satu malam Lailatul Qadar itu keutamaannya mengalahkan 1000 bulan, mengalahkan 83 tahun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kemuliaan yang sangat luar biasa. Karena Allah Maha Adil, Bapak Ibu. Ya, kadang-kadang seorang itu protes, Pak Ustadz, umat-umat terdahulu umurnya panjang-panjang. Ada yang 1000 tahun, ratusan tahun. Umatnya Nabi Muhammad, a'maru ummati baina sitina wa sab'in. Rata-rata umur umatku antara 60 sampai 70. Bapak Ibu yang dimuliakan, ada yang umurnya 60, Mbah. Suwida anorai, suwida. 70. Masya Allah. Yang umurnya 60 siap-siap. Wah, Pak Ustadz nakut-nakutin. Ya, antara 60 sampai 70. Dan sangat sedikit, kata baginda Muhammad SAW, yang lebih dari itu. Ada orang beribadah di malam Lailatul Qadar, sholat di malam Lailatul Qadar, mengalahkan sholatnya orang yang sholat selama 83 tahun di luar malam Lailatul Qadar. Ini keutamaan yang sangat luar biasa. Pak, sekarang ada di sini yang umurnya 80 tahun, ada enggak? Ngapunten Pak Jaruki, pinten Pak umuri? 80 heneng? 80 kurang 1. Oh, 80 kurang 1, 79. Masya Allah. Ya. Yang lebih tua dari Pak Jaruki ada? Tidak ada. Masya Allah. Mudah-mudahan ini tanda kebaikan bagi beliau. Suatu hari datang seorang kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, man khairun nas? Wahai Rasulullah, siapa sebaik-baik manusia itu? Maka kemudian baginda Muhammad SAW mengatakan, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang paling baik itu, kata Rasul, adalah man tala umruhu, yang paling panjang umurnya dan paling baik amalannya.
Mudah-mudahan nih Pak Jaruki sama kawan-kawan yang sudah 60-70, ini merupakan tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umurnya, dibaguskan amalannya. Dan kita berdoa kepada Allah yang masih muda-muda ini, ya, kita berdoa kepada Allah agar dipanjangkan umur kita, kemudian dibaguskan amalan kita. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah keutamaan malam Lailatul Qadar yang ada di bulan Ramadan, yang ada di malam-malam Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari sahabat mulia Thalhah bin Ubaidillah. Ada seorang sahabat namanya Thalhah bin Ubaidillah. Di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ada dua orang yang sama-sama masuk Islam. Ini sahabat akrab masuk Islam bareng. Sahabat yang pertama diriwayatkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadahnya sangat luar biasa. Sholat malamnya kenceng, qiraatul Qur'annya kuat, puasa sunnahnya luar biasa, rajin ibadahnya. Sahabat yang kedua, ibadahnya biasa saja. Yang penting yang wajib-wajib aja jalankan nih. Waktunya sholat kan gitu ya. Pokoknya yang wajib-wajib aja, sunnah-sunnah ya dikit-dikit aja. Ya, sahabat yang pertama luar biasa ibadahnya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahabat pertama ini yang ibadahnya rajinnya luar biasa, akhirnya kemudian meninggal dunia. Ahlan Ustadz Fuad. Masya Allah. Masya Allah. Kita lanjutkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang pertama ini meninggal dunia. Baru setahun kemudian sahabat yang kedua meninggal dunia. Suatu malam sahabat Thalhah bin Ubaidillah ini tidur, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau bermimpi. Di dalam mimpinya beliau berada ya dengan kedua sahabat ini di depan pintu surga. Tiba-tiba keluar nih, malaikat penjaga surga datang keluar. Dan dipersilahkanlah orang yang kedua atau sahabat yang kedua yang ibadahnya biasa saja. Dipanggil sama malaikat, silakan, dipersilahkan engkau untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian malaikat keluar lagi dan mengatakan kepada sahabat pertama yang ibadahnya rajinnya luar biasa. Kemudian malaikat mengatakan, baliklah, tunggulah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala belum mengizinkanmu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terbangun sahabat Thalhah bin Ubaidillah, dikisahkan, diceritakan kepada sahabat-sahabatnya, wahai saudara-saudaraku, tadi malam aku bermimpi. Aneh mimpinya ini. Kita kan tahu ada dua orang tuh yang sama-sama masuk Islam. Yang pertama ibadahnya rajinnya luar biasa, yang kedua ibadahnya sedang-sedang saja. Tadi malam saya ngimpi ketemu sama dua orang ini, ternyata sama malaikat sahabat kedua yang ibadahnya biasa saja dimasukkan ke dalam surga duluan, sahabat yang rajinnya luar biasa terakhiran bahkan belum diizinkan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua-duanya masuk surga, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Cuman sahabat kedua yang ibadahnya biasa saja didahulukan. Harusnya Bapak Ibu, mana yang masuk surga duluan ini? Yang rajin apa yang sedang-sedang ini? Yang rajin masuk surga duluan. Ini yang sedang amal ibadahnya biasa saja duluan. Datang akhirnya mereka bertemu dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diceritakan ke Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, ya sesungguhnya tadi malam aku bermimpi gini dan gini. Kemudian Rasul mendengarkan dan berkata kepada sahabat, "Famada ta'jabun?" Apa yang membuat kalian ini kemudian heran? Kalau sahabat yang kedua yang ibadahnya biasa saja masuk surga duluan, sementara sahabat yang rajinnya qiyamul lailnya Masya Allah rajin betul, ibadahnya giat, supernya luar biasa, masuk surganya terakhiran. Sahabat terdiam dan Rasul berkata kepada sahabat, "Alaisa qad makasa hada sanatan?" Wahai sahabat-sahabatku, bukankah orang yang kedua, sahabat yang kedua ini, walaupun ibadahnya biasa saja, namun hidup 1 tahun lebih lama daripada sahabat yang pertama? Sahabat menjawab, "Benar ya Rasul." Wa adraka Ramadan,
Kemudian sahabat yang kedua, walaupun ibadahnya biasa saja, berjumpa dengan bulan Ramadan, benar ya Rasul, fasalla wa qama, kemudian orang tersebut ketika datang Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, malamnya sholat tarawih, kemudian sahabat mengatakan, benar ya Rasulullah. Dan Rasul mengatakan, wallahi, demi Allah, sesungguhnya derajat dua sahabat ini di surga, ma baina sama'i wal ard, jaraknya antara langit dan bumi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat yang ibadahnya biasa saja, mampu mengalahkan sahabat yang rajinnya luar biasa. Kenapa? Karena bertemu dengan bulan Ramadan, hidup lebih lama dari sahabat yang ibadahnya rajinnya luar biasa itu tadi. Hadis ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan motivasi bagi kita akan besarnya keistimewaan bulan Ramadan, terutama bagi kita ini yang ibadahnya biasa saja. Sholat ini kadang-kadang masbuk kan gitu ya. Kalau denger iqomah itu masih santai, masih iqomah kan gitu ya. Belum takbiratul ihram kan gitu ya. Datang terlambat kan gitu. Sedekah juga nggak banyak-banyak kan gitu ya. Ya kalau sedekah nyari nih duitnya mana ini yang paling jelek ini duitnya kan gitu ya. Maka kemudian bulan Ramadan ini sangat berarti bagi kita. Kanal Mas Lampung berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para jamaah umrah dan juga haji dari mulai berangkat sampai pulang kembali. Mari bergabung bersama Kanal Mas Lampung.